Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan buat kita hari ini. Saya berharap hari demi hari kehidupan kita lalui dengan penuh sukacita. Bagaimana caranya kita supaya bersukacita saudara-saudara? Maka renungkanlah firman Tuhan. Supaya firman Tuhan ini yang akan menuntun engkau kepada sukacita itu sendiri. Hanya firman Tuhan yang bisa menenangkan, meneduhkan, menguatkan kita, dan menghibur kita supaya kita terus bisa bersukacita. Makanya buka hati dan pikiranmu. Apapun yang sedang terjadi, baik itu kekacauan pikiran, situasi yang tidak mengenakan, penyakit yang sedang menyerang dalam kehidupan kita, perintahkan dalam hatimu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku harus terus bersukacita. Supaya hidupmu pasti akan bersukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-15. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan diambil dari Imamat 19 ayat 15, dikatakan demikian. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kebenaran haruslah menjadi kebenaran. Kebenaran itu tidak boleh dibengkokkan. Dia harus tetap tegak dan harus dikedepankan. Apalagi oleh hakim di pengadilan. Makanya seorang hakim itu harus disumpah. Dia harus berkata sejujur-jujurnya dan dia harus memutuskan dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya melalui kebenaran itu. Kebenaran juga harus mengedepankan keadilan tanpa memandang muka. Tanpa memandang muka. Ini penting sekali saudara-saudara untuk ditegaskan kepada kita, terlebih kepada orang-orang yang menjalankan hukum. Karena pada saat ini ada begitu banyak penegak-penegak hukum yang berlaku curang. Yang selalu apa? Selalu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hari belakangan ini kita disibukkan dengan meninggalnya Bribka, ya, Brigadir J. Ya, biarlah Tuhan yang memunculkan kebenaran itu sendiri. Supaya jangan sampai ada orang yang berlaku curang dan berlaku tidak adil. Siapapun mereka, ketika mereka bersalah, mereka harus dijerat dengan hukum. Adil adalah dasar dari kebenaran. Jadi ketika keadilan masih ada, maka kebenaran pasti akan bisa ditegakkan. Perlakuan yang tidak adil akan membuat hukum itu timpang atau diskriminatif. Kebenaran tidak akan memandang siapa orangnya. Baik itu yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda. Ketika mereka melakukan kesalahan, dia harus dihukum. Inilah keadilan. Tidak perlu memandang siapa dia. Yang penting ketika dia melakukan kesalahan, siapapun dia harus menerima hukuman. Dan dia harus dihukum. Kebenaran harus dipisahkan juga saudara-saudara dari perasaan. Karena perasaan sering membuat kebenaran hilang. Kalau seseorang suka dengan seseorang yang dia bela, maka dia akan mati-matian membela orang seperti itu. Kalau orang yang dia kenal, maka dia pasti, apalagi kalau dia suka, dia senang, maka dia akan bela. Tidak boleh. Jadi selagi orang yang sekalipun kita sukai, kalau dia bersalah, dia harus juga dihukum. Memelihara kebenaran harus mengontrol seluruh faktor-faktor kehidupan. Termasuk juga soal perasaan.
Perkataan yang benar jauh lebih penting daripada perkataan yang menyenangkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kebenaran harus ditegakkan. Siapapun yang melanggar kebenaran dan melakukan kesalahan, sekali lagi, dia harus dihukum. Firman Tuhan buat kita hari ini mau menyatakan hal itu. Supaya setiap orang jangan berbuat curang. Jadi orang yang tidak menegakkan kebenaran, dia sedang apa? Mencurangi Tuhan juga. Mencurangi orang lain. Ketika kita mencurangi orang lain berarti kita mencurangi Tuhan. Karena Tuhan berada di dalam apa? Kebenaran itu sendiri. Jadi ketika kita bercurang atau melakukan ketidakadilan, maka kita sedang mencurangi Tuhan. Perkataan ayat 15a ini, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Ini bisa menimbulkan kesan bahwa orang miskin boleh dibela sejauh hal itu wajar. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, itu tidak benar. Seorang miskin pun ketika dia bersalah, dia harus mendapatkan hukuman. Belakangan-belakangan ini saya melihat ada begitu banyak orang-orang yang miskin semakin jahat. Ya, bukannya semakin baik. Kalau dulu apalagi dalam firman Tuhan kita harus membela hak-hak orang miskin. Tetapi pada saat ini justru orang miskin itu yang berlaku jahat. Membodoh-bodohi orang lain, mengakal-akali orang lain, mencuri, menipu dan sebagainya. Banyak juga orang memakai kemiskinan ini menjadi tameng. Ketika dia melakukan kejahatan, ya, apalagi dia tertangkap, orang akan maklum. Karena apa? Karena orang berpikir, dia miskin, wajar itu kalau dia mencuri. Saudara-saudara, tidak ada yang wajar dan tidak ada yang benar untuk melakukan kesalahan. Kesalahan tetap akan menjadi kesalahan. Orang yang melakukan kesalahan, dia harus mendapatkan hukuman. Seharusnya orang miskin harus semakin baik. Seharusnya orang miskin harus semakin jujur. Dan dia harus menunjukkan kesan bahwa dia adalah orang yang benar dan membutuhkan perhatian dari orang lain. Mencuri, menipu, berlaku jahat, itu seharusnya dihindarkan oleh setiap orang, termasuk orang yang miskin. Kesan itu tidak sesuai, saudara-saudara. Kalau kita lihat skala dari bahasa Ibrani-nya, terjemahan bahasa Ibrani aslinya, dikatakan demikian dari firman Tuhan itu. Janganlah engkau mengangkat wajah orang miskin maupun menghormati wajah orang yang kuat. Artinya di situ tidak ada diskriminasi. Semuanya sama di depan hukum. Jangan ada perbedaan. Jangan ada diskriminasi. Baik orang lemah maupun kuat sama-sama tidak boleh dibela dengan mengorbankan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, saudara-saudara, makanya firman Tuhan ini mengingatkan kita, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Hendaklah setiap orang-orang, apalagi pelaku-pelaku hukum, penegak hukum, dia harus memiliki kebenaran dan keadilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Pada saat ini banyak sekali orang yang terpengaruh karena apa? Orang besar. Karena dia memiliki uang, karena dia kaya. Banyak hukum yang sekarang sudah bisa dibeli. Penegak-penegak hukum bisa dibeli hanya karena apa? Karena uang. Dan Tuhan membenci orang yang seperti itu. Pada akhirnya kita akan berhadapan muka dengan Tuhan. Siapapun dia, termasuk penegak-penegak hukum itu. Makanya diingatkan, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Jadi oleh karena itu hiduplah benar, supaya kita boleh melakukan kebenaran. Supaya orang-orang juga boleh melakukan kebenaran. Ketika kita membalikkan kebenaran menjadi hal yang salah, maka kita sedang menghancurkan menghina dan menghancurkan kebenaran Tuhan. Oleh karena itu Tuhan pasti akan membenci dan memburu orang-orang yang berlaku curang dan membalikkan kebenaran menjadi kesalahan. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah itu. Ajar kami untuk menjadi orang yang benar, berlaku adil, dan tidak memandang muka. Siapapun yang bersalah harus dihukum, tidak terkecuali orang miskin. Tidak ada hal yang wajar yang boleh dilakukan oleh seorang pun untuk melakukan kebenaran, termasuk orang miskin. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Ini semakin memberikan pengertian yang baik kepada kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Mari berlaku benar. Semakin hidupmu dalam keadaan yang susah, maka semakin benarlah engkau. Maka Tuhan pasti akan mendengarkan dan memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.